Beastmaster terhebat. Bab 561. Tai Chi Panda sangat langka dan merupakan hewan peliharaan kuat setingkat Roh Kudus. Itu bukan jenis hewan peliharaan yang nyaris mencapai tahap awal alam Roh Kudus. Potensi rasnya telah mencapai tahap menengah alam Roh Kudus. Bergantung pada perbedaan individu, sejumlah kecil panda Tai Chi bahkan memiliki potensi ras Roh Kudus tingkat tinggi. Universitas Negeri Michigan di bidang penjinakan binatang telah menguasai metode evolusi hewan peliharaan ini. Mampu mengembangkannya dari binatang panda biasa menjadi panda terang dan panda gelap, dan akhirnya menjadi panda Tai Chi, merupakan aset yang cukup penting. Selain itu, hanya Universitas Minnesota yang dapat mengembangbiakkan hewan peliharaan mirip panda ini dalam skala besar, menjadikannya aset penting bagi universitas tersebut. Hampir semua orang di seluruh Federasi Asia Timur mengetahuinya. Sebelum datang, Li Qian melakukan riset dan menghabiskan banyak waktu mencari di internet. Semua informasi ini diperoleh melalui risetnya. Sejauh pengetahuannya, sangat sulit bagi penjinak binatang biasa untuk mengontrak panda Tai Chi, karena jumlah slot untuk binatang peliharaan kuat ini yang dirilis tiap tahunnya terbatas. Karena alasan ini, Universitas Negeri Michigan di bidang ilmu hewan sangat mementingkan basis pengembangbiakan panda Tai Chi. Tentu saja, memasuki basis penangkaran panda Tai Chi tidaklah mudah, dan bahkan dapat dikatakan hampir mustahil. Hal ini sudah diduga, dan Li Qian tidak terkejut. Di tempat sepenting itu, seorang penjinak binatang biasa tidak akan bisa mendekat, apalagi mengamatinya. Oleh karena itu, ketika Li Qian datang ke Universitas Penjinak Binatang Mizu kali ini, dia meminta identitas khusus kepada Universitas Penjinak Binatang Sasu. Personel dari proyek penelitian pembiakan panda Tai Chi di Universitas Penjinakan Binatang Sasu, Sekolah Tinggi Pembiakan. Tujuan resminya adalah melakukan perjalanan ke Universitas Beastmaster Minnesota untuk bertukar pengalaman mengenai pengembangbiakan panda Tai Chi. Ya, Universitas Penjinak Binatang Sasu juga telah melakukan penelitian terhadap panda Tai Chi, tetapi hasilnya agak rumit. Li Qian menduga bahwa sekolah pasti telah membayar harga untuk memperoleh kesempatan pertukaran pengalaman pengembangbiakan panda Tai Chi ini, tetapi ia tidak peduli berapa harganya atau berapa besarnya. Bagaimanapun, Universitas Penjinak Binatang Sasu akan mengurusnya. Li Qian tahu betul bahwa jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meneliti metode evolusi naga es dan api, itu akan sangat bermanfaat bagi universitas. Dibandingkan dengan itu, biaya ini tidak seberapa. Mengenai apakah pihak universitas mampu menangani masalah ini, ia sama sekali tidak khawatir. Kerjasama semacam ini sangat umum di antara 8 universitas tersebut. Selama tidak melibatkan rahasia inti, mereka umumnya terbuka untuk itu. Bepergian dengan pesawat ruang angkasa dari kota Yizu ke kota Mizu, Li Qian tiba di tujuannya dalam waktu singkat. Di tempat tujuan, di pintu keluar pangkalan pesawat udara, seseorang sedang menunggu. Dia seorang anak laki-laki kecil dan kurus, yang tampaknya tingginya kurang dari 1,65 meter. Dia mengenakan kacamata berbingkai bulat dan tampak sangat berkelas. Saat Li Qian berjalan keluar dari pangkalan pesawat, ia melihat pemuda berkelas ini memegang plakat selamat datang bertuliskan, "Selamat datang, Guru Li dari kelompok pertukaran Universitas Penjinak Binatang Sasu." Ketika Li Qian melihat tanda selamat datang, sudut mulutnya berkedut sedikit. Papan selamat datang ini mengungkap bahwa sekolah tersebut sengaja menghilangkan namanya, dan hanya menyisakan nama belakangnya. Mereka mungkin ingin tetap bersikap rendah hati dan tidak menarik terlalu banyak perhatian dari Universitas Minnesota. Li Qian juga memahami hal ini. Ia juga tidak ingin menimbulkan keributan yang tidak perlu. Meneliti dan belajar dengan tekun secara diam-diam adalah cara yang tepat. Untuk tujuan ini, ia menyamarkan dirinya sehingga tak seorang pun akan mampu mengetahui identitasnya kecuali mereka melihat lebih dekat. Inilah sebabnya Universitas Penjinak Binatang Sasu berani mengirimnya ke kota Mizu sendirian. Jika mereka mengatur para ahli untuk melindunginya dalam perjalanan ini, bukankah itu seperti mencoba menyembunyikan sesuatu yang sudah jelas? Li Qian melihat tanda yang dipegang oleh anak laki-laki kurus dan berpenampilan anggun itu, tersenyum, lalu berjalan mendekat. "Halo, teman sekelas, bisakah kamu datang menjemputku?" Li Qian berjalan mendekat dan menunjukkan informasinya melalui gelang pintarnya. Tentu saja, informasi ini pasti telah direkayasa sebelumnya. Anak laki-laki kurus dan berwawasan itu melihat informasi pada gelang pintar Li Qian, yang sangat cocok dengan deskripsi gurunya, bahkan hingga penampilan mereka, jadi dia tidak ragu. Ia menatap Li Qian yang sudah berdandan rapi, lalu berkata dengan hangat, "Selamat datang, Guru Li, untuk bertukar pikiran. Nama saya Gao Han, dan saya mahasiswa baru di Universitas Penjinak Binatang Mizu tahun ini." Setelah mengatakan itu, Gao Han menambahkan, "Dia juga magang paruh waktu di pangkalan penangkaran panda Yunji kami. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, Guru Li, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya mungkin tidak bisa melakukan hal-hal lain, tetapi menjalankan tugas dan melakukan pekerjaan sambilan bukanlah masalah bagi saya." Melihat Gao Han sangat antusias dan hormat padanya, Li Qian mengangguk sopan sebagai jawaban. Dia mengamati anak laki-laki itu dari atas ke bawah, dan secara keseluruhan, kesan pertamanya terhadap anak laki-laki yang kurus dan sopan itu cukup baik. Gao Han menuntun Li Qian ke tempat parkir, membuka pintu sebuah minivan, mempersilakan Li Qian masuk terlebih dahulu, lalu menyalakan kendaraan dan melaju langsung meninggalkan pangkalan pesawat udara. Mobil melaju kencang dan segera tiba di Universitas Penjinak Binatang Mizu.
Tentu saja, universitas ini tidak terlalu besar di Mizu, tetapi sangat bergantung pada Universitas Penjinak Binatang Mizu. Saat memasuki Universitas Penjinak Binatang Mizu, Li Qian mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan Universitas Penjinak Binatang Sazu dan Universitas Penjinak Binatang Guanxi yang pernah dikunjunginya sebelumnya, Universitas Penjinak Binatang Mizu tampak cukup unik. Semua bangunan pada dasarnya bergaya sama, dengan dinding merah dan ubin hijau. Alih-alih sebuah universitas untuk menjinakkan binatang buas, bangunan itu lebih tampak seperti kota kecil yang berdiri sendiri di antara pepohonan pinus dan cemara hijau. Setelah menunjukkan informasi identitas mereka, petugas keamanan di pintu masuk tidak menghentikan mereka dan segera mengizinkan mereka masuk ke Universitas Peternakan Negeri Michigan. Setelah memasuki Universitas Minnesota dan memarkir mobil, keduanya berjalan ke arah yang berbeda di kampus. Mengemudi tidak diperbolehkan di kampus, tetapi mengendarai sepeda atau menunggangi hewan peliharaan diperbolehkan. Gao Han, tidak perlu terburu-buru untuk pertukaran ini. Li Qian dengan santai mengarang alasan untuk menolak tawaran Gao Han untuk menunggangi hewan peliharaan kampus, badak bertanduk naga. Ia tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya aku mengunjungi Universitas Penjinak Binatang Mizu untuk program pertukaran. Suasana dan pemandangan di sini sangat indah. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Pangkalan penangkaran panda terletak di dalam sekolah. Li Qian menduga kemungkinan besar pangkalan itu berada di suatu alam rahasia, seperti Universitas Penjinak Binatang Sasu. Karena dia sudah ada di sana, dia pikir tidak perlu terburu-buru dan memutuskan untuk melihat-lihat sekolah. Rasakan adat istiadat dan budaya unik provinsi Barat Daya ini. Baiklah, Guru Li, kalau begitu aku akan mengajakmu berkeliling kampus. Melihat ini, bocah kurus Gao Han mengangguk setuju dengan saran Li Qian tanpa ragu. Bab 562. Li Qian dan Gao Han berjalan-jalan di sekitar Universitas Penjinak Binatang Mizu. Ia mengamati sekeliling dengan saksama dan merasa tempat itu cukup menawan. Pemandangan di sini sangat berbeda dengan Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Meskipun tidak terlalu menawan, tempat ini tetap elegan. Setelah berkeliling Universitas Minnesota selama sekitar 1 jam, keduanya akhirnya tiba di depan sebuah gedung khusus. Bangunan itu tidak besar, tetapi sangat indah. Li Qian memperhatikan bahwa guru dan siswa datang dan pergi dari waktu ke waktu. Gao Han menunjuk ke arah bangunan berfasad biru laut dan memperkenalkan, ini adalah pintu masuk ke alam rahasia dan Dansha di Universitas Penjinak Binatang Mizu kami. Guru Li, silakan masuk bersamaku. Setelah perkenalan singkat, Gao Han mengantar Li Qian masuk ke gedung biru. Bangunan biru itu merupakan bangunan 5 lantai tanpa kamar atau bilik di dalamnya, hanya sebuah aula besar. Di tengah aula terdapat 2 prasasti batu, masing-masing setinggi 7 atau 8 meter. Di bagian tengah prasasti batu tersebut terdapat layar cahaya yang dikelilingi kabut tipis, dengan berbagai rune mengalir di atasnya. Itu adalah susunan teleportasi yang menuju ke alam rahasia Dansha. Li Qian dan Gao Han melewati pos pemeriksaan di pintu masuk dan melihat susunan teleportasi yang sangat mencolok itu segera setelah mereka masuk. Guru Li, ikut aku. Gao Han terus memimpin jalan, dan Li Qian mengikutinya dari belakang. Setelah melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, ia menyadari bahwa tempat ini tidak berbeda dengan pintu masuk teleportasi alam rahasia Universitas Penjinak Binatang Sasu. Tanpa ragu sedikit pun, Li Qian mengikuti di belakang, dan saat cahaya dan bayangan berkedip, sosok mereka muncul di dunia lain. Saat pertama kali melihat tempat ini, Li Qian langsung terkesima. Dari segi pemandangan saja, tempat ini bahkan lebih indah daripada alam rahasia No. 1 dan No. 3 di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Alam rahasia itu tidak terlalu besar. Tidak jauh berbeda dengan alam rahasia No. 1 dan No. 3 di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Namun, bagian dalamnya sangat indah, dikelilingi oleh pegunungan dengan 4 puncak yang berdiri tegak di timur, barat, selatan dan utara. Daerah sisanya dihiasi lereng landai, bukit, dan tebing, sedangkan daerah tengah dikelilingi pegunungan merupakan cekungan yang cukup luas. Di tengah cekungan tersebut terdapat sebuah danau kecil dengan air biru jernih berkilau yang jika dilihat dari kejauhan menyerupai batu safir, pemandangan yang sungguh indah. Membentang dari keempat sudut danau terdapat 4 aliran sungai yang bertemu, mengalir pelan dari keempat puncak dan membagi cekungan tengah menjadi 4 area yang kurang lebih sama. Di dalam keempat area ini, sisi timur dipenuhi dengan hutan bambu yang rimbun dan penuh vitalitas. Sisi barat ditumbuhi pohon maple merah dan pohon kapuk, rona kuning dan merahnya menciptakan pemandangan yang elok dan menawan. Sisi selatan ditutupi dengan rumput hijau, angin bertiup bagai ombak, dan Li Qian bahkan melihat beberapa anak kuda di antara binatang buas. Akhirnya, sisi utara dicirikan oleh bebatuan terjal dan tebing curam, pemandangan yang sungguh langka. Keempat kawasan berbeda ini, dengan bentang alam yang sama sekali tidak berhubungan, pasti telah dikelompokkan bersama secara artifisial. Secara logika, lanskap buatan seperti itu seharusnya terlihat tidak pada tempatnya, tidak logis, dan cukup janggal. Namun, karena beberapa alasan, alam rahasia ini memiliki rasa harmoni dan kesatuan. Tidak hanya tidak jelek, tetapi juga memiliki keindahan yang aneh. Li Qian dan Gao Han memasuki alam rahasia Dansha. Sosok mereka muncul di lereng bukit di sebelah selatan alam rahasia. Mirip dengan alam rahasia No. 3 Universitas Penjinak Binatang Sasu, ada daerah datar di lereng bukit. 2 prasasti batu berdiri di tempat terbuka.
Di antara dua prasasti batu itu terdapat layar cahaya kabur yang juga menggambarkan susunan teleportasi. Tanah datar memanjang hingga ke kaki gunung, di mana terdapat tangga batu panjang. Li Qian membuat perkiraan sederhana dan memperkirakan seharusnya ada 3 atau 400 anak tangga batu. Gao Han menunjuk ke hutan bambu yang rimbun di sebelah timur, lalu memperkenalkannya kepada Li Qian, basis penangkaran panda Yunji ada di daerah itu. Li Qian mendengarkan kata-katanya dan melihat ke arah itu. Panda memakan rebung dan bambu dewasa, jadi wajar jika basis perkembangbiakan dibangun di hutan bambu. Oleh karena itu, Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan pengenalan Gao Han. Jangan tunda lagi, ayo pergi sekarang. Pemandangan di alam rahasia Dansha ini memang sangat indah. Li Qian melihat sekeliling dan merasa segar kembali. Namun, ia semakin yakin akan tujuannya datang ke sini. Dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di pemandangan yang indah ini. Gao Han mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Li Qian. Ia tidak membuang waktu dan langsung berjalan ke depan, sambil memperkenalkan beberapa informasi tentang pangkalan penangkaran panda Cloud Rank. Di Universitas Penjinak Binatang Mizukami, ada lebih dari satu pangkalan penangkaran panda, tetapi pangkalan penangkaran panda Cloud Rank adalah yang terbesar dan terkuat. Sambil berjalan, ia menjelaskan berbagai hal, dan setelah beberapa saat, ia bertanya lagi, Guru Li, tahukah Anda mengapa? Aku tidak tahu. Li Qian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya dengan kooperatif. Melihat ini, Gao Han memperlihatkan ekspresi agak arogan. Dia mengangkat dagunya dan melanjutkan, karena basis kultivasi Cloud Rank didirikan oleh Guru Luo Yunji, dan dialah yang mengembangkan Tai Chi Panda pertama. Panda awalnya hanyalah hewan peliharaan hias. Berkat kemunculan Guru Luo Yunji, jalur evolusi panda Tai Chi terungkap, dan statusnya pun meroket. Bisa dibilang, tanpa Guru Luo Yunji, tidak akan ada hewan peliharaan sekuat panda Tai Chi. Aku mengerti. Wajah Li Qian menunjukkan ekspresi tersadar setelah mendengarkan penjelasannya tentang pangkalan pembiakan panda Cloud Rank. Setelah perkenalannya, Li Qian mendapati dirinya makin tertarik pada Tai Chi Panda. Menurut informasi yang diberikan oleh Gao Han, evolusi Tai Chi Panda saat ini terhenti di puncak tahap Roh Kudus. Di masa mendatang, mungkin ada peluang bagi mereka untuk menjadi legenda. Li Qian merasa jika dia memiliki kesempatan untuk mengakses lebih banyak informasi, dia juga dapat berupaya mempelajari bidang ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda dapat memperoleh informasi yang cukup. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan cukup bodoh untuk membuang-buang waktu untuk hal ini. Mengikuti kata-kata Gao Han, dia dengan santai menambahkan pujian. Kalau begitu, Profesor Luo Yunji bisa dianggap sebagai pakar terkemuka di bidang penelitian Tai Chi Panda. Ya, Gao Han langsung menimpali, menyanjungnya, begini, Panda Tai Chi Guru Luo, yang merupakan panda Tai Chi pertama di dunia, telah mencapai puncak alam Roh Kudus. Saat ini, Guru Luo sedang mencari cara untuk menembus batas atas potensi spesies dan mencapai tingkat legendaris. Saat Li Qian mendengarkan sanjungan Gao Han terhadap Luo Yunji, ketertarikan di wajahnya tumbuh semakin kuat. Oh, kuharap Profesor Luo segera berhasil dalam penelitiannya. Gumamnya dalam hati, kilatan cahaya di matanya. Keduanya berjalan dan berbicara, dan tak lama kemudian mereka menuruni tangga batu dan tiba di kaki gunung. Mengikuti jalan setapak berbatu biru di samping aliran sungai, keduanya melangkah langsung ke hutan bambu di bagian timur alam rahasia. Bab 563. Li Qian mengikuti Gao Han memasuki hutan bambu. Dari luar, hutan itu tampak biasa saja, hanya hamparan luas yang rimbun. Namun begitu masuk, ia mendapati bambu itu tinggi dan lurus, menghalangi sinar matahari. Setelah mengamati sekeliling dan mempertimbangkan pernyataan Gao Han sebelumnya, Li Qian menjadi penasaran dan bertanya, Gao, pasti ada lebih dari satu tempat pengembangbiakan panda di hutan bambu ini, kan? Tentu saja ada lebih dari satu, jawab Gao Han sambil tersenyum. Atau, lebih tepatnya, hutan bambu ini adalah basis penangkaran panda yang besar. Melihat Li Qian menatapnya dengan penuh tanya, Gao Han melanjutkan, sebenarnya, ada 12 pangkalan penelitian untuk panda di hutan bambu ini, dan semua panda di pangkalan penelitian ini dipelihara di hutan bambu ini. Jadi bisa dibilang ada 12 basis penelitian di sini, atau bisa dibilang hanya ada satu basis penelitian yang besar dan komprehensif. Setelah mendengarkan penjelasan Gao Han, wajah Li Qian menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Situasi di dalam alam rahasia Dansha cukup mirip dengan alam rahasia No. 3 di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Kedua contoh tersebut melibatkan semua hewan peliharaan yang dibesarkan secara bebas bersama-sama, namun sementara di alam rahasia ketiga semua hewan peliharaan dibiarkan berkeliaran bebas, di alam rahasia Dansha mereka dibesarkan di area tertentu. Tepat saat keduanya berjalan dan berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara gemerisik di depan mereka. Li Qian sudah merasakan pelaku di balik suara itu, jadi dia sama sekali tidak waspada. Di alam rahasia Dansha, tidak perlu ada tindakan pencegahan. Mereka berhenti sejenak dan menunggu. Tak lama kemudian, dua panda dewasa meluncur keluar dari hutan bambu. Kedua binatang panda itu bermain-main dan saling kejar-kejaran, dan tak lama kemudian, mereka pergi lagi, menghilang ke dalam hutan bambu. Meskipun panda tergolong langka, mereka bukan hal yang aneh di hutan bambu ini. Ada sekitar 1000 panda dari berbagai jenis di sini. Setelah keduanya menghindari dua panda yang sedang bermain-main,
Gao Han terus memimpin jalan tanpa henti, sambil berbicara sambil berjalan. Li Qian mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Baru saja, ia menggunakan bakat penjinak binatangnya, mata penglihatan sejati untuk memeriksa informasi salah satu binatang panda. Nama, binatang panda. Atribut, tidak ada. Peringkat, tingkat umum 3. Potensi, peringkat biasa 9. Keterampilan, melolong, mahir, berguling, mahir, pukulan bambu, pemula. Meskipun Li Qian sudah membentuk beberapa ekspektasi berdasarkan informasi yang dibacanya, dia masih agak terkejut saat benar-benar melihat binatang panda itu. Atribut binatang panda ini sungguh luar biasa. Ia bukan sekadar sampah. Tidak mengherankan bahwa sebelum Profesor Luo Yunji mengembangkan bentuk evolusi berikutnya, ia diperlakukan sebagai hewan peliharaan hias. Tentu saja, contoh binatang panda juga sepenuhnya membuktikan bahwa tidak ada hewan peliharaan yang tidak berguna, yang ada hanyalah penjinak binatang yang tidak berguna. Semakin tidak berguna seekor hewan peliharaan, semakin tinggi pula potensi perkembangannya. Hal ini berlaku untuk ikan koi, ayam berbulu merah, dan hewan panda ini. Melihat informasi atribut binatang panda, Li Qian tidak bisa tidak menunjukkan minat pada matanya. Jika ada kesempatan nanti, ada baiknya kita mempelajarinya lebih lanjut. Keduanya melanjutkan perjalanan, dan di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa binatang panda, termasuk beberapa panda muda dan panda tua. Dibandingkan dengan panda binatang, panda terang dan panda gelap memiliki potensi yang jauh lebih tinggi. Semuanya mencapai pangkat overlord tingkat tinggi, yang menunjukkan bahwa potensi perkembangbiakan panda bis masih sangat menakjubkan. Keduanya berjalan sekitar 15 menit sebelum akhirnya tiba di sebuah pangkalan penelitian. Pangkalan penelitian ini dikelilingi pagar bambu, di dalamnya terdapat bangunan kaca modern, masing-masing berbentuk setengah lingkaran, menyerupai manik-manik kaca yang tertanam di hutan bambu. Kita sudah sampai. Ini pangkalan kultivasi Cloud Rank, kata Gao Han sambil menunjuk bangunan-bangunan yang dikelilingi pagar bambu. Faktanya, bahkan tanpa perkenalannya, Li Qian sudah bisa melihatnya dengan jelas saat ini, karena kata-kata basis kultivasi peringkat awan ditulis dengan karakter besar di atas pintu masuk pangkalan. Gao Han sebelumnya mengatakan itu adalah pangkalan pembiakan binatang panda tingkat awan, tetapi sebenarnya itu adalah pangkalan pembiakan tingkat awan. Kurasa pangkalan itu terutama berfokus pada pembiakan binatang panda, dengan binatang peliharaan lain sebagai hewan sekunder. Seharusnya tidak sepenuhnya binatang panda. Memikirkan hal ini, Li Qian mengikuti langkah Gao Han, melewati pemindaian iris di pintu masuk, dan memasuki pangkalan. Begitu aku masuk, seorang gadis berkacamata tanpa bingkai, berkuncir kuda, dan berwajah agak heroik berjalan cepat menghampiri. Melihat gadis yang bersemangat itu, Gao Han segera memperkenalkan Li Qian kepadanya, sambil berkata, Saudari Gong, halo. Saya Guru Li Yuru dari Universitas Penjinak Binatang Sasu, yang datang ke sini untuk bertukar pengalaman dalam mengembangbiakan panda. Setelah memperkenalkan Li Qian, Gao Han melanjutkan, memperkenalkan gadis yang bersemangat itu, Profesor Li, ini murid Profesor Luo, Gong Suji. Meskipun kakak senior Gong baru mahasiswa doktoral tahun ketiga, beliau telah mendalami penelitian tentang panda selama bertahun-tahun, dan tingkat keilmuannya tidak kalah dengan guru biasa. Dilihat dari kata-kata Gao Han dan urutan pengenalannya, jelas bahwa senior Gong Suji memegang posisi tinggi dalam basis pelatihan Cloud Rank ini. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di bibir Li Qian. Dia tidak peduli sama sekali. Guru Li, karena kita sudah sampai di tujuan, saya masih ada urusan lain, jadi saya akan pergi sekarang. Untuk minggu depan, silakan bertanya jika ada yang bisa saya bantu. Setelah memperkenalkan diri, Gao Han tidak berlama-lama dan berbalik untuk meninggalkan pangkalan kultivasi. Li Qian sedikit bingung. Ia sepertinya melihat sedikit ketakutan dalam langkah Gao Han yang bersemangat saat ia pergi. Li Qian tersenyum dan menatap gadis bersemangat di depannya. Gong, aku akan merepotkan kalian semua kali ini. Sama-sama. 8 universitas besar saling terhubung erat dan seharusnya saling membantu. Gong Suji menjawab dengan nada datar, tidak rendah hati maupun arogan, tidak menunjukkan perbedaan sikap karena status Li Qian yang jelas sebagai guru. Ia berkata dengan anggun, Profesor Luo telah pergi ke dimensi lain untuk beberapa urusan penelitian dan belum bisa kembali untuk sementara waktu. Minggu ini, saya dan beberapa peneliti dari pangkalan akan menjamu Profesor Li. Saya harap Profesor Li tidak keberatan. Profesor Luo, silakan lanjutkan urusan Anda. Saya di sini hanya untuk mengamati panda dan juga untuk berkonsultasi dengan beberapa bahan penelitian, Li Qian menyatakan tujuannya secara langsung. Begitu Li Qian selesai berbicara, Gong Suji langsung menimpali, mengamati binatang panda atau merujuk pada beberapa materi tidak masalah. Pertanyaannya, sejauh mana sekolah Anda telah mencapai penelitian tentang binatang panda, dan kendala apa saja yang Anda temui? Bagaimana kalau Anda ceritakan dulu kepada kami agar kita bisa membahasnya bersama? Mendengar ini, bibir Li Qian sedikit berkedut. Gadis ini cukup menarik dan agak sombong, bahkan mencoba mengujinya, gurunya, seolah-olah ia adalah seorang murid. Dia berkata dengan santai, hehe, Gong, sejujurnya, Universitas Penjinak Binatang Sasu memang menemui beberapa kendala dalam penelitian kami terhadap binatang panda. Masalah ini mungkin melibatkan beberapa rahasia mendalam tentang evolusi panda Taichi, dan aku ingin tahu apakah akan lebih baik jika kau, Gong, memberitahuku. Mendengar kata-kata Li Qian, Gong Suji dengan percaya diri menjawab, Guru Li, silakan bertanya.
Saya akan menjawab sesuai pengetahuan saya. Bab 564. Melihat sikap Gong Suji yang angkuh dan percaya diri, Li Qian tidak berusaha menekannya atau berniat menyainginya. Meskipun gadis ini jauh lebih tua darinya, Li Qian sudah lama tidak menganggap dirinya junior. Jika gurunya, Luo Yunji, pendiri pangkalan pelatihan Cloud Rank ini, Li Qian pasti tertarik untuk berbincang dengannya. Mengenai gadis muda ini, Gong Suji, mari kita lupakan saja dia. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung menyatakan tujuan sebenarnya ke sini. Kalau begitu aku langsung saja ke intinya dan bertanya. Panda Teci ini adalah hewan peliharaan tingkat Roh Kudus dengan atribut terang dan gelap. Seperti yang kita semua tahu, sangat sulit bagi energi dengan atribut yang berbeda untuk menyatu, apalagi dua atribut yang benar-benar berlawanan. Pasti ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini, penelitian kami tentang Tai Chi Panda di Universitas Penjinak Binatang Sazu terhenti di situ. Gong Suji terdiam mendengar pertanyaan Li Qian. Bukannya pertanyaan yang diajukan Li Qian sangat sulit. Sebaliknya, pertanyaan ini krusial, hampir menyentuh inti permasalahan. Pertanyaan inilah yang membuatnya sepenuhnya melupakan rasa jijiknya terhadap Li Qian. Fakta bahwa Li Qian mampu mengetahui inti permasalahan hanya dengan satu pertanyaan sederhana menunjukkan bahwa Universitas Penjinak Binatang Sazu telah melakukan penelitian mendalam terhadap Panda Tai Chi. Mengesampingkan rasa jijiknya, Gong Suji mempertimbangkan kata-katanya dengan saksama dan terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Guru Li, pertanyaan ini. Apakah ini pertanyaan yang sulit dijawab?" Li Qian tersenyum sambil menatap Gong Suji, sedikit ejekan tersungging di sudut mulutnya. Gong Suji menyadari adanya sedikit sindiran, dan ekspresinya berubah sedikit tidak menyenangkan. Sejujurnya, menjawab pertanyaan ini agak merepotkan, karena mungkin akan mengungkap beberapa rahasia inti evolusi Tai Chi Panda. Namun, dia berbicara terlalu percaya diri. Sekarang, jika saya ingin menarik kembali apa yang saya katakan, itu akan sangat memalukan. Jadi, saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mengungkapkan beberapa informasi penting. Tidak seburuk itu. Katanya, berusaha terdengar santai. Aku hanya berpikir bagaimana cara memberitahumu bahwa terang dan gelap adalah dua atribut yang sama sekali berbeda, bahkan saling eksklusif. Agar binatang panda berevolusi, ia harus menguasai dua energi yang sepenuhnya berlawanan ini. Seperti yang kita semua tahu, mustahil bagi hewan peliharaan manapun untuk memiliki dua jenis energi dalam tubuhnya. Setidaknya sejauh ini, belum ada yang ditemukan memilikinya. Ini juga berarti bahwa jika binatang panda ingin berevolusi menjadi panda Tai Chi, ia harus menguasai energi baru yang dihasilkan dari perpaduan cahaya dan kegelapan. Inilah fondasi evolusi, dan juga awal evolusi. Gong Suji mulai berbicara dengan fasih, menjelaskan banyak logika yang mendasarinya. Li Qian sudah mengetahui hal ini, tetapi ia tetap diam, berpura-pura mendengarkan dengan saksama. Melihat Li Qian tetap sabar dan tampak sangat tertarik, Gong Suji mendesah tak berdaya dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, ia secara selektif mengungkapkan beberapa informasi penting. Untuk menguasai energi baru ini setelah fusi, Anda harus terlebih dahulu mengenal kedua energi ini secara terpisah. Bagaimana cara menguasainya? Tanpa henti, ia melanjutkan, metodenya sebenarnya sangat sederhana, cukup latih keterampilan yang sesuai. Karena panda adalah hewan peliharaan tanpa atribut apapun, secara teori ia bisa mempelajari keterampilan atribut apapun. Mendengarkan apa yang diungkapkan Gong Suji, Li Qian dengan tepat memahami informasi kuncinya, baik itu atribut terang maupun atribut gelap, keahlian atribut sama banyaknya dengan bintang di langit, setidaknya ada puluhan atau ratusan. Adakah pertimbangan khusus dalam memilih keahlian mana yang akan digunakan? Gong Suji semakin gelisah setelah mendengar ini. Kata-kata Li Qian tepat sasaran, dan yang terpenting, dia tidak bisa mengungkapkan beberapa informasi tanpa izin gurunya, Luo Yunji. Kurasa ini menyangkut rahasia inti basis pengembangbiakanmu. Tak apa, kau tak perlu mengatakannya. Melihat ekspresi cemas di wajah Gong Suji, Li Qian tersenyum tipis dan menemukan cara untuk mundur. Kenyataannya, pada titik ini, apakah dia mengetahui jawaban atas pertanyaan itu atau tidak, hal itu sudah tidak relevan lagi baginya. Berdasarkan ekspresi Gong Suji yang gelisah, Li Qian sudah dapat menyimpulkan banyak informasi. Informasi ini adalah yang paling penting baginya. Tentu saja, pengamatan terhadap binatang panda, serta informasi yang diberikan oleh pangkalan pembiakan Cloud Rank, juga sangat penting. Hal ini dapat menguatkan beberapa gagasannya. Sedangkan untuk informasi keterampilan spesifiknya, sebenarnya tidak terlalu berguna bagi Li Qian, karena dia tidak benar-benar ingin mempelajari binatang panda. Yang ia butuhkan adalah beberapa inspirasi yang dapat diterapkan pada situasi lain. Semuanya keterampilan biasa dan rutin. Guru Li seharusnya bisa menebaknya jika dia memikirkannya sejenak. Selain itu, hutan bambu di alam rahasia dan Syakami juga kaya akan tanaman bernama Sisun, yang juga memiliki efek membantu hewan peliharaan menyeimbangkan energi mereka. Meskipun Gong Suji dibatasi oleh kewenangannya dan tidak dapat mengatakannya secara langsung, dia memberikan beberapa petunjuk. Li Qian sedikit terkejut saat menerima petunjuk ini, dan tak dapat menahan diri untuk tidak melirik lagi ke arah Gong Suji, gadis yang cukup bersemangat ini. Dia tahu betul bahwa Gong Suji tidak menipunya. Sisun memang memiliki efek menyelaraskan berbagai jenis energi, suatu hal yang pernah disebutkan Dekan Ouyang kepadanya sebelumnya.
Setelah mengobrol sebentar, Gong Suji sepenuhnya meninggalkan penghinaannya terhadap Li Qian dan menjadi jauh lebih hormat. Dia menginstruksikan seorang anggota staf, seorang wanita parubaya berusia 40-an, untuk datang dan mengatur agar Li Qian tinggal di pangkalan kultivasi Cloud Rank. Tidak lama setelah menetap, sekitar pukul 8 malam di malam yang sama, Gong Suji mengunggah informasi ke gelang pintarnya melalui internet. Melihat ini, Li Qian tidak membuang waktu dan segera mulai memeriksa area tersebut. Tidak banyak datanya. Sebagian besar berupa potongan penelitian. Hal ini cukup normal, karena ini hanya pertukaran penelitian biasa. Tanpa pertukaran manfaat yang bernilai setara, mengapa Universitas Penjinak Binatang Michigan menyerahkan informasi intinya kepadanya? Oleh karena itu, Li Qian tidak terkejut sama sekali, dan dia memeriksanya dengan cermat. Ia berencana untuk meninjau keseluruhan dokumen terlebih dahulu, dan kemudian, terkait dengan sebagian konten di dalamnya, mengamati binatang panda itu. Dengan rencana tersebut, Li Qian mengabdikan dirinya untuk mempelajari materi kultivasi. Butuh waktu sekitar 1 hari bagi Li Qian untuk mencerna dan menyerap sepenuhnya materi kultivasi yang diberikan oleh Gong Suji. Bab 565. Setelah meninjau informasi yang dikirim oleh Gong Suji, Li Qian mengubah tugas kerjanya keesokan harinya dan mulai mengamati binatang panda. Karena ada begitu banyak binatang panda di hutan bambu alam rahasia Dansha ini, dan mereka ada di mana-mana, Li Qian tidak bertanya kepada staf pangkalan penelitian tentang distribusi spesifik hewan peliharaan tersebut. Dia berjalan santai melewati hutan bambu, dan melalui eksplorasi mendalam terhadap bakatnya dalam menjinakkan binatang buas, telepati, dia bisa merasakan hewan peliharaan apapun dalam jarak 2 atau 300 meter. Sejak meninggalkan pangkalan penelitian, Li Qian belum berjalan lebih dari 100 meter saat ia melihat binatang panda pertama. Binatang panda itu sangat kecil, dan jelas belum dewasa. Tanpa ragu, Li Qian langsung melancarkan jurus True Sight. Di bawah pengawasan, mata penglihatan sejati, semua informasi tentang binatang panda ini ditampilkan tanpa kelalaian. Melihat informasi ini, Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit. Ia sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya, dan pengamatan ini hanya untuk memberikan bukti. Li Qian tidak terkejut bahwa dia tidak menemukan informasi yang dibutuhkannya tentang binatang panda pertama. Menurut dugaannya, setelah sekian tahun berkembang biak, jumlah binatang panda, meski tidak melimpah, pasti juga tidak langka. Atau, itu hanya dapat dianggap relatif langka. Misalnya, ada ribuan panda di hutan bambu ini. Pasti ada lebih banyak di tempat lain. Setahu Li Qian, ada beberapa di Universitas Penjinak Binatang Sazu mereka. Namun, dibandingkan dengan jumlah panda Taichi sangat sedikit. Alasannya mungkin terletak pada informasi yang dicarinya selanjutnya. Fusi. Beberapa atribut digabungkan. Meskipun tidak ada kendala dalam pelatihan, pasti akan ada titik terobosan, atau lebih tepatnya, titik kondensasi, jika integrasi ingin dicapai. Mengenai apa sebenarnya itu, Li Qian sangat curiga itu adalah suatu keterampilan yang agak khusus. Li Qian saat ini sedang mencari keterampilan ini. Jika evolusi Taichi Panda melibatkan keterampilan seperti itu, maka naga es dan api yang serupa kemungkinan besar juga memiliki keterampilan ini. Jika saatnya tiba, Anda hanya perlu mencari yang sesuai. Li Qian tidak terburu-buru. Ia mengamati dengan sabar dan segera bertemu dengan panda kedua. Setelah mengamati beberapa saat tanpa hasil, Li Qian terus bersabar. Ada lebih dari 1000 panda di hutan bambu ini. Ia yakin bisa menemukan informasi yang dibutuhkannya. Maka, Li Qian mencari dan mengamati setiap hewan satu persatu selama sekitar 2 jam. Tepat saat Li Qian bersiap untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanannya nanti, aura seekor binatang peliharaan tiba-tiba memasuki indera perasanya. Hah! Merasakan aura binatang peliharaan yang hanya berjarak sekitar 100 meter, wajah Li Qian menunjukkan sedikit ketertarikan. Alasan Li Qian tertarik sederhana saja, aura aneh ini benar-benar berbeda dari binatang panda yang baru saja dirasakannya. Gemerisik. Saat dahan-dahan bambu itu terbelah, sesosok binatang besar muncul dari hutan bambu. Ini juga merupakan hewan peliharaan yang mirip beruang, sepenuhnya hitam tanpa warna lain, tetapi tampak agak berbeda dari beruang hitam biasa. Angsa konyol ini. Li Qian menatap beruang hitam yang menggemaskan itu, merasakan aura mendominasinya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Tanpa disadarinya, kucing roh telah muncul di hadapannya. Meskipun ini adalah hutan bambu, dan secara teori hewan peliharaan ini seharusnya tidak berbahaya, Li Qian harus berhati-hati karena ini menyangkut keselamatannya sendiri. Kucing Radiant telah mencapai level Overlord. Meskipun kurang mahir dalam pertarungan karena atributnya, ia masih bisa memberikan peringatan dan menunda dengan baik. Melihat beruang hitam besar yang telah ditarik keluar dari hutan bambu, Li Qian sekali lagi menggunakan bakat penjinak binatang miliknya, mata penglihatan sejati. Karena tingkat kekuatan beruang hitam besar ini tidak melampaui hegemon, Li Qian mampu melihat informasinya menggunakan Eye of True Sight. Informasi itu segera terungkap, dan seperti dugaan Li Qian, hewan peliharaan mirip beruang serba hitam itu memang panda hitam. Namun, Li Qian tidak mendapatkan informasi berguna apapun darinya. Setelah menggelengkan kepala tanpa daya, ia terpaksa berangkat lagi. Sementara itu, saat Li Qian tengah mengamati binatang panda di hutan bambu, di sisi lain, di dalam pangkalan pembiakan Cloud Rank, Gong Suji mengajukan pertanyaan kepada seorang anggota staf pangkalan penelitian. Di mana Guru Li? Aku belum melihatnya di pangkalan, tanya Gong Suji.
Setelah bertanya sebelumnya, ia sudah benar-benar melupakan rasa jijiknya terhadap Guru Li. Seorang staf muda berusia 30-an dari pangkalan segera datang dan menjawab, sepertinya Guru Li sedang keluar untuk mengamati binatang panda. Karena Li Qian tidak berusaha menghindari staf di pangkalan penelitian, keberadaannya masih diketahui oleh beberapa orang. Tampilkan rekaman pengawasan dari dalam hutan bambu. Aku perlu memeriksanya, Gong Suji segera memerintahkan. Tanpa ragu, staf muda itu menjalankan instruksinya. Tak lama kemudian, sebuah layar cahaya semi-transparan muncul di hadapan mereka. Profesor Li Yuru ini agak aneh. Meskipun Universitas Penjinak Binatang Mizuki tak pernah mengirim seekor binatang panda, karena metode evolusi lengkap binatang panda sudah diteliti, Universitas Penjinak Binatang Sazu mereka tidak terlalu memperhatikannya. Kenapa mereka tiba-tiba mengirim guru pertukaran kali ini? Mengirim guru seperti ini hanya untuk memecahkan metode evolusi panda Taichi rasanya tidak cukup, dan tidak perlu. Kita bisa menukarnya dengan metode evolusi hewan peliharaan tingkat Sein lainnya. Kalau tidak, apa gunanya? Berpikir demikian, Gong Suji mengulurkan tangan dan mengetuk layar, lalu seketika sebuah gambar muncul pada layar. Ini adalah adegan Li Qian mengamati binatang panda. Gong Suji mendapati Li Yuru, guru dari Universitas Penjinak Binatang Sazu, sangat aneh, dengan motif yang tidak jelas, itulah sebabnya dia memintanya untuk mengujinya sebelumnya. Setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa orang ini sebenarnya cukup cakap, yang membuatnya makin bingung. Setelah mengamati sejenak dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia memberikan instruksi lain, awasi. Staf muda itu tahu betul bahwa meskipun gadis di depannya masih muda, dia adalah pemilik tempat ini, yakni murid Luo Yunji yang paling berharga. Tidaklah berlebihan jika ia dijuluki, Tuan Muda, di markas penelitian ini, maka ia mengangguk tanpa ragu dan memilih mematuhi perintah. Setelah mengawasinya dengan saksama dari waktu ke waktu, staf muda itu akhirnya menyadari sesuatu yang tidak beres saat malam menjelang. Di layar, Li Qian menatap kosong ke arah hewan peliharaan yang menyerupai beruang seputih salju, sama sekali tidak bergerak. Faktanya, Li Qian memang menyadari ada yang tidak beres pada saat itu, dan jika dia tidak salah, dia telah menemukan informasi yang dibutuhkannya. Bab 566. Sementara itu, di hutan bambu, di sebuah bukit kecil, Li Qian menatap kosong ke arah binatang peliharaannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan informasi yang dibutuhkannya. Informasi terperinci tentang keterampilan tertentu. Justru karena dia melihat informasi ini dia menjadi linglung. Nama, Panda Cahaya. Atribut, Cahaya. Peringkat, Tuan tingkat 3. Potensi, Overlord tingkat 7. Keahlian, berguling, sempurna, melolong, sempurna, serangan bambu, sempurna. Teknik terbaik, pedang bercahaya, pemula. Hewan peliharaan seputih salju ini, melalui bakat penjinak binatang, mata penglihatan sejati, mengungkapkan banyak informasi tentangnya. Namun, yang benar-benar mengejutkan Li Qian, dan bahkan membuatnya menyadari sesuatu, hanyalah teknik rahasia, pedang bercahaya pemula. Li Qian merenungkan informasi ini dalam benaknya, lalu suara surgawi pun terdengar. Tugas 1, metode evolusi Salamander Frostfire, nilai inspirasi plus 1, kemajuan tugas saat ini 99%. Meskipun hanya menambah sedikit poin inspirasi dan tugasnya masih belum selesai, itu seperti lonceng yang bergema atau musik surgawi bagi Li Qian. Li Qian merasa seolah-olah telah tercerahkan, dan segalanya menjadi jelas dan dipahami. Kabut di depan telah menghilang sepenuhnya. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di bibir Li Qian. Tugas untuk mencari tahu metode evolusi Frostfire Salamander masih kehilangan satu langkah terakhir, tetapi bagi Li Qian, hal itu sebenarnya sudah selesai. Setelah melihat sekelilingnya, dia bersiap untuk kembali. Awalnya dia memang berniat kembali. Dia telah mengamati di hutan bambu ini hampir seharian, terus-menerus menggunakan bakat penjinak binatangnya, mata penglihatan sejati. Kekuatan mentalnya sudah mulai melemah. Dia pasti akan kembali lagi jika dia tidak melihat informasi tentang Panda Cahaya. Yang tidak ia duga adalah bahwa pada saat-saat terakhir sebelum ia hendak kembali, tepat ketika ia mengira tidak ada jalan keluar, sebuah jalan baru terbuka baginya, dan ia menemukan informasi yang ia butuhkan. Setelah melihat informasi yang dibutuhkannya, Li Qian menatapnya cukup lama hingga ia benar-benar yakin, lalu langsung kembali ke pangkalan penelitian Cloud Rank. Guru Li, apakah Anda menemukan sesuatu yang menarik saat mengamati panda hari ini? Saat kembali ke pangkalan penelitian Cloud Rank, Li Qian melihat sosok yang familiar di gerbang utama, yang langsung menyapanya. Sosok itu tak lain adalah Gong Suji, pemilik muda pangkalan penelitian ini. Ya, meskipun dia tidak tinggal lama, Li Qian telah menyadari bahwa identitas Gong Suji luar biasa. Memang, kami telah memperoleh beberapa wawasan, jawab Li Qian sambil tersenyum, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ada cukup banyak binatang panda dan wujud evolusi mereka di hutan bambu ini di alam rahasia Dansha. Guru Li, tidak perlu terburu-buru. Amati saja mereka perlahan. Gong Suji melanjutkan, jika periode pertukaran 1 minggu yang diminta tidak mencukupi, maka dapat diperpanjang. Li Qian melambaikan tangannya, berdasarkan kemajuan saat ini, itu seharusnya sudah cukup. Bahkan, jika dia menemukan informasi itu besok pagi dan mengonfirmasi dugaannya, dia bisa kembali lagi besok. Akan tetapi, karena hal itu belum dikonfirmasi, kata-katanya agak konservatif. Wah, kemajuanmu sungguh pesat. Selamat, Guru Li.
kata Gong Suji. Li Qian menggaruk kepalanya sedikit, merasa bahwa perilaku Gong Suji agak aneh. Karena masalah ini berumur pendek, Li Qian tidak menyelidikinya lebih lanjut. Setelah mengobrol dengan Gong Suji sebentar di pintu masuk pangkalan penelitian Cloud Rank, Li Qian kembali ke kamar sementaranya. Dia tidak langsung memulai fase berikutnya penelitiannya, tetapi malah berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Ia telah menggunakan bakat penjinak binatangnya berkali-kali sepanjang hari, dan kini energi mentalnya hampir terkuras habis. Ia kelelahan dan hampir tidak mampu melanjutkan penelitiannya, tetapi hasilnya tetap nihil. Setelah makan sedikit, Li Qian berbaring di tempat tidur dan segera tertidur. Malam itu, dia bahkan tidak makan malam dan langsung tidur sampai lewat pukul 7 keesokan paginya. Basis penelitian tidak memberikan pemberitahuan apapun mengenai hal ini. Pekerjaan penelitian berbeda dengan pekerjaan lainnya. Aliran pemikiran tidak dapat diganggu-gugat, jika terganggu dapat mengakibatkan hilangnya inspirasi. Oleh karena itu, kecuali jika memakan waktu terlalu lama, biasanya tidak akan ada orang yang berinisiatif mengingatkan Anda untuk makan. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa para penjinak di dunia penjinakan binatang buas ini umumnya memiliki kebugaran fisik yang tinggi, dan dapat menahan lapar selama 3 hingga 5 hari tanpa masalah. Setelah bangun dan segera mencuci muka, Li Qian pergi ke restoran dan sarapan. Setelah selesai sarapan, dia segar kembali dan memulai penelitiannya lagi. Penelitian selanjutnya, atau lebih tepatnya, pemikirannya, tidaklah sulit sama sekali. Karena arahannya sangat jelas, keterampilan pamungkas yang menggabungkan es dan api. Li Qian segera memulai pencarian terarahnya. Setelah mencari sekitar 2 jam tanpa menemukan apapun, Li Qian tahu ia perlu mencari bantuan. Setelah berdiri di ruangan dan berpikir sejenak, Li Qian langsung menghubungi nomor menggunakan kacamata VR-nya. Sesaat kemudian, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di ruang yang terlihat melalui kacamata VR. Haha, Li Qian, apa yang membawamu ke sini di jam segini? Sosok itu tertawa lebar, menunjukkan kegembiraannya melihat Li Qian. Sosok itu tak lain adalah Din Panbing, yang baru saja memperoleh binatang peliharaan legendaris, gagak emas berkaki 3. Setelah memperoleh hewan peliharaan legendaris, gagak emas berkaki 3, hanya masalah waktu sebelum Din Panbing maju menjadi penjinak binatang legendaris. Wajar saja jika seseorang merasa gembira melihat dermawan yang membantu mereka mengambil langkah penting seperti itu. Din Pan, ada yang ingin kutanyakan padamu terkait penelitian hewan peliharaan. Li Qian langsung ke intinya tanpa membuang waktu. Ada apa? Meskipun Dekan Panbing agak bingung mengapa Li Qian bertanya kepadanya, bukan Dekan Fei, dia tidak ragu-ragu dan mengambil alih pembicaraan. Baiklah, aku ingin bertanya kepada Dekan Pan, apakah kau tahu keahlian apapun yang memiliki atribut es dan api? Tanya Li Qian. Di dalam ruang virtual yang dihadirkan oleh kacamata VR, Dekan Panbing akhirnya mengerti mengapa Li Qian begitu cepat menghampirinya. Salah satu bakatnya dalam menjinakkan binatang buas ada di area ini, dan ia juga sangat berpengetahuan tentang atribut api, meskipun tidak sepenuhnya tidak tahu tentang atribut es. Setelah berpikir sejenak, ia memberikan jawaban yang ia tahu, ia memiliki atribut es dan api. Biasanya, ia seharusnya menjadi keahlian pamungkas. Coba kupikir-pikir. Ada beberapa keahlian seperti itu, tapi tidak banyak. Li Qian tidak mendesaknya, dan terus mendengarkan dengan sabar. Bab 567. Di dalam dunia virtual yang terlihat melalui kacamata VR, Dekan Panbing berbicara dengan fasih. Sejauh yang saya tahu, skill pamungkas fusi es dan api meliputi skill ultimate, Blazing Frost, skill ultimate, Seeing Mist, skill ultimate, Ice Coffin. Tepat saat Dekan Panbing tengah menjelaskan teknik mendalam, peti mati es, sebuah suara notifikasi tiba-tiba terdengar di benaknya. Tugas 1, metode evolusi Frostfire Salamander, nilai inspirasi plus 1, kemajuan tugas saat ini 100%, kirim tugas. Tugas sudah 100% selesai dan siap diserahkan. Mendengar pemberitahuan di benaknya, Li Qian tidak ragu-ragu dan memilih kirim. Setelah permintaan diajukan, banjir informasi tentang saham-saham utama bermunculan. Setelah duduk bersila dengan mata tertutup selama sekitar 10 menit, Li Qian mencerna dan menyerap semua informasi. Evolusi Frostfire Salamence membutuhkan 4 kondisi. Pertama, Frostfire Salamander minimal harus berada pada level overload. Kedua, lokasi evolusi haruslah merupakan tempat di mana energi es dan api seimbang dan energinya mencukupi. Ketiga, evolusi membutuhkan penggunaan ramuan Kiss of Ice and Fire. Jika ramuan Kiss of Ice and Fire tidak tersedia, bubuk obat dapat digunakan sebagai pengganti, tetapi tingkat keberhasilannya akan sedikit berkurang. Keempat, dan terakhir, ada skill prasyarat, Anda harus menguasai skill ultimate, Ice Coffin, untuk berevolusi. Keempat kondisi ini penting. Masih banyak aspek dan detail lainnya, tetapi belum diuraikan satu persatu. Lagi pula, hal itu tidak mungkin dijelaskan secara rinci. Hal itu hanya dapat dikontrol secara khusus selama proses evolusi. Setelah mencerna dan menyerap semua informasi yang telah disuntikkan ke dalam dirinya setelah misi selesai, Li Qian tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Umpan balik dari tugasnya sesuai dengan harapannya. Kondisi mental dan fisik mereka telah membuat kemajuan besar. Khususnya, kekuatan mentalnya telah ditingkatkan ke level ketiga overload, puncak tahap awal. Hanya dengan satu langkah lagi, ia dapat melangkah ke tahap tengah.
Peningkatan kebugaran fisik juga signifikan. Tak ada satupun yang tak terduga, kecuali skill ultimate, Ice Coffin. Prasyarat untuk evolusi adalah menguasai keterampilan ini. Namun, umpan balik tugas tidak menyebutkan cara menguasai keterampilan ini. Ini sedikit jebakan. Ini seperti panduan kencan. Ia memberitahu Anda bahwa Anda membutuhkan mobil bagus terlebih dahulu, tetapi tidak menjelaskan cara mendapatkan mobil itu. Artinya tugasnya selesai, tetapi belum seluruhnya. Li Qian tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, tugas akhirnya selesai. Yang tersisa hanyalah sentuhan akhir, yang agak merepotkan tetapi tidak sulit untuk ditangani. Guru Li, apakah Anda sudah akan kembali? Setelah tinggal sehari ekstra dan membaca beberapa buku di pangkalan, pada hari keempat, Li Qian bersiap untuk kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Gong Suji agak terkejut ketika mendengar berita ini. Ya, penelitiannya hampir selesai. Li Qian berkata, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di sekolah, dan aku harus kembali secepatnya. Kalau begitu, selamat datang kembali dan bertukar pikiran lain kali, Guru Li. Meskipun Gong Suji merasa ada yang aneh dengan kunjungan Li Qian kali ini, ia tetap menanggapi dengan sopan. Setelah percakapan singkat dan mengucapkan selamat tinggal, Li Qian kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Setelah kembali ke sekolah, Li Qian fokus mempersiapkan sidang tesis kelulusannya. Akhir semester sudah dekat. Setelah ia lulus ujian tesisnya setelah semester ini, ia akan dianggap lulus. Mengenai kelulusannya dalam ujian tesis, Li Qian tidak khawatir sama sekali. Dia tahu betul bahwa meskipun dia tidak lulus, sekolah akan membuat pengecualian untuknya. Tentu saja keyakinan ini juga terkait dengan makalah yang telah saya serahkan. Untuk ujian kelulusannya, ia tidak menyerahkan makalah yang berkaitan dengan naga es dan api, tetapi malah menyerahkan makalah evolusi yang berkaitan dengan lumba-lumba. Ini mengacu pada makalah pertama yang disebutkan sebelumnya. Li Qian tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa makalah yang matang, yang telah menghasilkan hasil yang signifikan, akan ditolak. Setelah sesi pengenalan singkat, dan tidak mengejutkan, Li Qian lulus ujian tesis kelulusannya. Setelah dia menyelesaikan pembelaannya, Dekan Fei menghampirinya dan bertanya, Li Qian, apa rencanamu untuk studi pascasarjanamu? Mendengar ini, Li Qian menatap Dekan Fei dan bertanya, Dekan Fei, apa saranmu? Dekan Fei mengemukakan hal ini karena suatu alasan, jadi Li Qian memutuskan untuk mendengarkan pemikirannya, atau lebih tepatnya, pemikiran sekolah. Saran saya sederhana, selesaikan studi pascasarjana Anda sesegera mungkin. Setelah jeda, Dekan Fei melanjutkan, selama studi pascasarjana Anda, baik saya maupun profesor lain tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Anda. Dekan Fei tampaknya tidak malu sama sekali saat mengatakan ini. Karena itulah kebenarannya. Mengingat tingkat pelatihan Li Qian saat ini, tidak ada guru di seluruh Universitas Penjinak Binatang Sasu yang dapat membimbingnya. Setelah mengerutkan bibirnya, dia melanjutkan, jadi, mengenai studi pascasarjana Anda, setelah berdiskusi dengan para profesor di perguruan tinggi. Kami memutuskan untuk tidak menugaskan Anda seorang pembimbing. Li Qian mengangguk, menunjukkan bahwa dia bisa mengerti. Entah Anda menugaskannya seorang mentor atau menempatkannya pada suatu proyek, itu semua membatasi perkembangannya. Sekolah telah mencapai konsensus tentang pelatihan Li Qian, yaitu membiarkannya tumbuh bebas. Ini adalah cara terbaik untuk mengeluarkan bakatnya. Faktanya, begitulah perkuliahan saya yang berlangsung tahun lalu. Dekan Fei dan rekan-rekannya sangat menyadari bahwa peran terbaik mereka adalah memberikan bantuan ketika Li Qian menghadapi kesulitan atau masalah. Sebaiknya jangan mengganggu pelajarannya. Alasan mengapa hal itu digambarkan sebagai bantuan tertentu, adalah karena ada beberapa masalah yang dihadapi Li Qian yang bahkan mereka sendiri mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Menatap Li Qian, Dekan Fei berkata dengan nada menyesal, bagaimana kalau begini? Untuk studi pascasarjanamu, kamu bisa langsung mengusulkan topik penelitian. Kamu akan lulus setelah menyelesaikan proyek ini. Setelah mendengarkan saran Dekan Fei, Li Qian memikirkannya sebentar lalu mengangguk, itu ide bagus. Kalau begitu, pikirkanlah dengan matang musim panas ini dan serahkan topik tersebut setelah semester berikutnya dimulai. Setelah menyelesaikan pembelaan tesis kelulusannya, Li Qian tidak segera kembali ke kota Lingsui, melainkan pergi menemui Dekan Pan Bing lagi. Dia menemui Dekan Pan Bing di sekolah dan bertanya, Dekan Pan, mengingat keakrabanmu dengan keterampilan es dan api, bisakah kamu membimbing hewan peliharaanku mempelajari keterampilan teknik rahasia, peti mati es? Dekan Pan Bing tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Li Qian, hahaha, hewan peliharaanmu ingin mempelajari skill Ice Coffin. Tidak perlu bertanya padaku. Lagi pula, aku tidak bisa mengajarimu apapun. Sebenarnya, kalau kamu ingin mempelajari keterampilan pamungkas, aku bisa merekomendasikan tempat yang lebih baik untukmu. Mendengar ini, Li Qian langsung menyadari sesuatu dan kemudian mengerti. Dia tidak dapat menahan diri untuk menepuk dahinya, menyadari betapa bingungnya dia dan bahwa dia telah sepenuhnya masuk ke sekte yang salah. Sebenarnya, tempat terbaik untuk dituju adalah langsung ke pelatih keterampilan. Bab 568. Mendengar kata-kata Dekan Pan Bing, Li Qian tiba-tiba menyadari bahwa pertanyaannya memang agak sia-sia. Seperti yang kita ketahui, ada banyak cara untuk memelihara hewan peliharaan, dan evolusi hanyalah salah satunya.
Setiap metode pemeliharaan hewan peliharaan dibagi lagi menjadi beberapa jenis karena perbedaan konten penelitiannya. Pelatih keterampilan adalah makhluk seperti itu. Mereka adalah cabang besar pelatih yang mengkhususkan diri dalam melatih keterampilan hewan peliharaan. Ada banyak peternak seperti itu di Akademi Pengembangbiakan Universitas Penjinak Binatang Sazu, dan mereka juga terlibat erat dalam pengembangbiakan hewan peliharaan yang melampaui batas. Bayangkan dua hewan peliharaan, keduanya mencapai batas potensi ras mereka. Yang satu telah menguasai keterampilan yang kuat, sementara yang lain belum. Jelaslah hewan peliharaan mana yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menembus batas potensi rasnya. Setelah Dekan Pan Bing mengingatkannya, Li Qian segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ia segera mulai mencari, dan setelah menemukan informasi itu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pelatih jurus teknik rahasia, peti mati es juga ada di kota Zonghai, yang memudahkannya melatih naga es dan api. Gumamnya dalam hati setelah menemukan informasi itu. Alih-alih langsung bergegas pergi, Li Qian mengucapkan selamat tinggal kepada Dekan Pan Bing dan langsung kembali ke pangkalan penelitian Batu Giok. Saat dia tengah memikirkan cara untuk menjelaskannya kepada keluarganya dan Wu Yu, tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk. Kak Qian, aku punya kabar baik. Aku baru saja lulus ujian, dan aku bisa mengambil mata kuliah yang sama denganmu semester depan. Li Qian menatap gambar gadis yang diproyeksikan ke layar gelang pintar, dan matanya berkedut hampir tak terlihat. Gadis itu tak lain adalah Sun Ruirui, yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar. Saat itu, wajahnya dipenuhi kegembiraan, sangat kontras dengan rasa malu Li Qian. Aku di markas penelitian di alam rahasia No. 3, kemarilah. Li Qian mengucapkan selamat beberapa kali sebelum berbicara. Ia baru saja lulus ujian tesis dan menyelesaikan 4 tahun kuliahnya hanya dalam 1 tahun. Tepat pada saat yang krusial ini, gadis muda Sun Ruirui menyelesaikan penilaiannya dan melompati 1 tingkat untuk menjadi junior, yang berarti dia baru saja ketinggalan darinya. Li Qian tahu betul mengapa Sun Ruirui, gadis kecil itu, begitu fokus pada studinya dan jarang menghubunginya akhir-akhir ini. Sekarang, dia benar-benar kehilangan dirinya, dan dia tidak tahu apa yang akan dipikirkannya. Li Qian menduga suasana hatinya mungkin akan sedikit terpengaruh. Itulah sebabnya dia tidak membicarakannya langsung lewat telepon, melainkan berencana untuk menyampaikannya langsung. Menceritakannya langsung setidaknya akan memberikan sedikit kata-kata penghiburan dan mencegah suasana menjadi terlalu canggung. Adikmu memang berbakat sekali, kata Wu Yu dengan ekspresi sedikit menggoda setelah menutup telepon. Li Qian mengangguk pelan. Kata-kata Wu Yu memang menggoda, tapi ia harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Meskipun dia pernah gagal dalam ujian lompat kelas, fakta bahwa dia mampu lulus di akhir semester sudah cukup untuk menunjukkan bakat luar biasa yang dimilikinya. Li Qian merasa jika dia tidak mempunyai kemampuan khusus apapun, dia akan benar-benar dihancurkan oleh gadis kecil itu hanya berdasarkan bakat alaminya dalam mengasuh. Mengingat bakat pengasuhan yang begitu mengerikan, Li Qian memperkirakan bahwa Dekan Fei dan Wakil Dekan Xiao pasti tidak akan tinggal diam setelah mengetahui hal itu. Li Qian menebaknya seperti ini, dan tebakannya tidak salah. Saat ini, tepat ketika gadis kecil Sun Ruirui bergegas menuju alam rahasia No. 3 dengan penuh semangat, di sisi lain, di Akademi Pelatihan, sekelompok pemimpin tingkat tinggi juga gelisah karena hasil penilaiannya. Karena bakat mengasuh yang mengerikan dari gadis kecil Sun Ruirui, mereka semua memiliki beberapa pikiran yang tidak pantas. Dengan adanya Li Qian, masa depan Universitas Penjinak Binatang Sazu sudah penuh dengan antisipasi. Jika mereka memiliki seorang jenius yang lebih muda lagi di bidang tersebut, hal itu hampir tak terbayangkan. Setelah menyadari hal ini, para pemimpin senior Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang di Sazu langsung gembira dan segera mengambil tindakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, gadis kecil Sun Ruirui tiba di pangkalan penelitian Batu Giok di alam rahasia No. 3. Karena pernah ke tempat ini beberapa kali sebelumnya, gadis muda Sun Ruirui menemukannya dengan mudah. Menatap gadis kecil yang tengah menanti kelahiran Sun Ruirui, Li Qian menggaruk kepalanya dengan canggung, karena ia tahu bahwa ia tidak dapat menyembunyikan hal ini lebih lama lagi, jadi ia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Baiklah, Ruirui, selamat ya, kamu lulus ujian dan berhasil naik kelas, kata Li Qian. Tapi, untuk sementara kamu tidak bisa belajar denganku. Kenapa? Tanya gadis kecil Sun Ruirui, agak bingung, setelah mendengar kata-kata Li Qian. Li Qian terkekeh dan berkata, benar sekali. Aku baru saja menyelesaikan sidang tesisku kemarin, tepat di akhir semester. Sekarang setelah lulus, saya bukan lagi mahasiswa. Mulai semester depan, saya akan memimpin proyek penelitian saya sendiri dan menjadi mahasiswa pascasarjana. Mendengar ini, gadis kecil Sun Ruirui secara naluriah mengeluarkan suara tak percaya dan tertegun sejenak. Setelah dia sadar, alih-alih kecewa, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Suaranya semakin bersemangat, Kak Qian, kamu hebat. Kamu telah menyelesaikan 4 tahun kuliah S1 hanya dalam 1 tahun, dan semester depan kamu akan menjadi mahasiswa S2. Tidak, mulai semester depan, saya ingin mengikuti jejak Anda dan memulai proyek penelitian kelulusan saya. Saya juga ingin berusaha menyelesaikan 4 tahun studi universitas saya pada akhir semester depan. Mendengar kata-kata penuh percaya diri dari gadis kecil Sun Ruirui, Li Qian memberinya tatapan menyemangati.
Meskipun lulus lebih awal sangat sulit, hal itu mengharuskan Anda tidak hanya menyelesaikan semua mata kuliah dalam 4 tahun di universitas, tetapi juga menghasilkan hasil penelitian tertentu dan menyelesaikan pembelaan tesis. Dalam hal ini, hal itu jauh lebih sulit daripada melewatkan satu tingkat, pikir Li Qian dalam hati, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk mengecilkan hatinya. Meskipun sulit, mengingat bakat Sun Ruirui dalam mengasuh, bukan berarti mustahil baginya untuk berhasil. Jika gagal, prosesnya hanya akan tertunda 1 semester lagi. Ruirui, aku percaya padamu, teruslah berjuang. Setelah memberikan kata-kata penyemangat lagi, Li Qian mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, semester ini sudah berakhir. Kapan kamu berencana kembali ke kota Zonghai? Tanpa ragu, ia melanjutkan, begini, kebetulan aku ada urusan dan harus pergi ke kota Zonghai. Aku sedang berpikir untuk pergi bersamamu. Mendengar ini, mata Sun Ruirui yang besar dan berair langsung menyipit membentuk bulan sabit. Oke, aku siap kapan saja. Sun Ruirui sangat senang bisa kembali ke kota Zonghai bersama Li Qian. Wu Yu, yang berdiri di dekatnya, melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang agak aneh. Bab 569. Malam itu, Li Qian menelepon ke rumah dan menjelaskan situasinya. Awalnya, dia berencana untuk kembali ke kota Lingshui segera setelah liburan dimulai, tetapi sekarang dia tidak dapat kembali untuk sementara waktu, dia pasti perlu menjelaskan. Ibu Li Qian, Han Yuying, menjawab telepon. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian, ia mengetahui bahwa Li Qian akan pergi ke kota Zonghai untuk berkultivasi dan melakukan penelitian. Ia tidak banyak bicara, hanya mengingatkan Li Qian untuk berhati-hati. Selain itu, Li Qian juga melakukan panggilan telepon ke An Pangzi, Li Lanying, dan Tu Jiao. Kita sepakat untuk kembali bersama, tapi sekarang aku mengingkari janjiku, jadi aku perlu menjelaskannya. Setelah menelepon semua orang yang perlu diajaknya berkomunikasi, Li Qian meninggalkan kota Sasu keesokan paginya dengan menaiki pesawat ruang angkasa. Mereka yang pergi bersamanya termasuk Wu Yu dan gadis kecil Sun Ruirui. Karena kali ini mereka berangkat melalui sebuah pesawat luar angkasa, bukan melalui susunan teleportasi, dan biayanya tidak mahal, Li Qian tidak membiarkan Wu Yu menumpang ke bis Taming Space, tetapi malah menumpang di pesawat luar angkasa itu bersama-sama. Di kabin pribadi pesawat ruang angkasa, Li Qian melirik langit di luar jendela, alisnya berkerut. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, memperhatikan reaksi Li Qian yang tidak biasa. Kak Qian, ada apa? Li Qian mengalihkan pandangannya dari jendela, pesawat dimensi dan dunia nyata menyatu. Memem. Meskipun dia tidak tahu apa yang Li Qian coba katakan, gadis kecil Sun Ruirui mengangguk. Li Qian menghela napas, dilihat dari situasi saat ini, kecepatan fusi mungkin meningkat lagi. Aku jadi penasaran, berapa lama lagi hari-hari damai ini akan berlangsung? Suara Li Qian dipenuhi emosi. Mungkin tidak. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, berpikir sejenak, pamanku berkata bahwa meskipun penggabungan bidang dimensi dan dunia nyata terjadi setiap saat, kecepatan penggabungannya sangat lambat. Menurut perkiraannya, setidaknya akan memakan waktu 100 tahun lagi. Wu Yu merenungkan kata-kata Li Qian dan gadis kecil Sun Ruirui, dan tiba-tiba teringat sesuatu, apakah karena apa yang baru saja terjadi? Li Qian menatap wanita bersayap itu dan berkata dengan mata tertunduk, ya, tadi, orang-orang di pusat teleportasi mengatakan bahwa susunan teleportasi sedang dalam pemeliharaan dan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Saya pernah mengalami situasi ini sebelumnya, dan itu karena pengaruh fluktuasi spasial. Dan fluktuasi spasial kemungkinan besar terjadi karena perpaduan bidang dimensi dan dunia nyata. Wu Yu berkata, seharusnya tidak. Setahu saya, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan fluktuasi spasial. Mungkin itu bukan fusi dimensi. Selain itu, fakta bahwa pusat teleportasi tidak tersedia untuk sementara waktu belum tentu disebabkan oleh fluktuasi spasial. Bisa jadi itu hanya pemeliharaan rutin. Perkataan Wu Yu juga masuk akal. Li Qian menghela napas panjang. Mungkin begitu. Kenyataannya, betapapun aku khawatir saat ini, itu hanyalah kekhawatiran yang tidak perlu. Entah itu fusi dimensi atau bukan, aku tidak bisa menyelesaikannya dan tidak punya kemampuan untuk melakukannya saat ini. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, mendekat dengan ekspresi serius. Aku yakin ini hanya sementara. Dengan bakatmu, saudara Qian, tak lama lagi kau akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam hal-hal penting ini. Pesawat ruang angkasa itu melesat di langit dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada pesawat terbang di kehidupan sebelumnya, melebihi Mach 2. Namun, karena Federasi Asia Timur di dunia ini jauh lebih besar daripada Tiongkok di dunia sebelumnya, mereka bertiga naik pesawat ruang angkasa, berangkat saat fajar, dan tiba di kota Zonghai menjelang senja. Makanan cepat saji di pesawat luar angkasa itu mengerikan. Karena kita akhirnya mendarat, ayo kita cari tempat makan. Kembali di kota Zonghai, Sun Ruirui si gadis kecil tampak sangat bersemangat. Ada banyak tempat makan enak di kota Zonghai. Tujuan Kakak Qian adalah Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Aku kenal daerah itu, jadi aku bisa mengajakmu ke sana untuk mencobanya. Setelah mendarat, gadis kecil Sun Ruirui langsung berubah menjadi burung pipit kecil yang cerewet. Dia berbicara dengan fasih tentang berbagai makanan lezat setempat di kota Zonghai dan tempat-tempat di mana makanan lezat tersebut berada. Li Qian terkekeh, kalau begitu kami akan melupakan otak kami dan mengikutimu.
Di tengah tawa dan percakapan mereka, ketiganya memanggil taksi dan langsung menuju ke Zonghai University Town. Pangkalan udara di kota Zonghai terletak di bagian selatan kota, sedangkan kota universitas berada di bagian timur, jadi keduanya tidak berdekatan. Di dalam taksi, Li Qian menatap gadis muda Sun Ruirui dan berkata, "Hei, kita sudah mendarat, tidakkah kau akan menelepon Kamerat Sun?" Li Qian tahu bahwa Kamerat Sun adalah orang yang terobsesi pada keponakan. Dia sudah mendarat, tapi belum menelepon. Sepertinya dia mulai agak tidak sabar. Tidak perlu, itu hanya penerbangan kapal, tidak ada bahaya. Gadis kecil Sun Ruirui sama sekali tidak peduli. Saat dia selesai berbicara, gelang pintarnya tiba-tiba berbunyi bip dengan pemberitahuan panggilan masuk. Gadis kecil Sun Ruirui melirik gambar profil yang ditampilkan di gelang pintar dan cemberut tak berdaya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Wajah bulat Sun Tua langsung terlihat. "Ruirui, kau sudah mendarat. Apa kau sedang dalam perjalanan pulang?" Aku berencana makan malam dulu dengan kakak Qian dan kakak Wuyu," kata gadis kecil Sun Ruirui dengan santai. Mendengar ini, wajah Kamerat Sun langsung muram. "Ruirui, ulanglah. Aku sudah menyiapkan makanan di rumah." Sun Ruirui, gadis kecil itu, sama sekali tidak peduli dengan bujukan Pak Tua Sun. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Kakak Qian dan kakak Wuyu jarang ke sini. Aku akan mengajak mereka mencicipi kuliner khas kota Zonghai. Aku akan kembali setelah makan." Melihat gadis kecil Sun Ruirui mengobrol tidak sabar dengan kawan Sun, Li Qian dan Wu Yu tidak bisa menahan tawa. Taksi itu melaju kencang, dan sekitar pukul 6 sore, ia tiba di jalan makanan dekat kota universitas. Meskipun sekarang sudah musim liburan, namun jajanan kaki lima ini masih cukup ramai karena banyak mahasiswa yang memilih untuk tetap berada di dalam kampus. Dipimpin oleh gadis kecil Sun Ruirui, mereka bertiga tiba di sebuah restoran barbecue. Begini, restoran barbecue ini punya makanan yang sangat enak. Mata Wu Yu berbinar. Pria ini juga seorang pecinta kuliner. Ini sudah liburan, tapi restoran ini masih ramai sekali. Makanannya pasti enak sekali. Maka, mereka bertiga makan di restoran barbecue dan menikmati hidangan lezat. Sekitar pukul 9 malam, setelah menikmati hidangan lezat, mereka bertiga naik taksi lagi ke Hongqiao Manor. Kamerat Sun Tua menyambut mereka di pintu dan mengantar gadis kecil itu pulang. Awalnya, Li Qian dan Wu Yu berencana untuk bermalam di Hongqiao Manor atas undangan gadis kecil itu, Sun Ruirui. Namun, mengingat mereka mungkin akan tinggal di kota Zonghai untuk waktu yang cukup lama, Li Qian menolak. "Jika aku menginap di Hongqiao Manor selama perjalanan ke kota Zonghai ini, siapa tahu bagaimana Kamerat Sun akan memandangku. Soal pangkalan pembiakan Sky Mirror, dia tidak menghubunginya. Malah, dia memesan kamar di hotel berbintang dekat Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Kau hanya memesan satu kamar, apa kau berharap kita tidur bersama malam ini?" Wu Yu, wanita bersayap itu, dengan malas berbaring di satu-satunya tempat tidur besar begitu ia memasuki kamar. "Hehe." Li Qian tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan membawanya ke ruang penjinakan binatang, hanya menyisakan siluet sosok manusia di tempat tidur besar itu. Bab 570. Pagi berikutnya, Li Qian dan Wu Yu baru saja sarapan di restoran hotel. Bip bip. Baru saja selesai sarapan dan melangkah keluar hotel, Li Qian tiba-tiba mendengar klakson mobil berbunyi di pintu masuk utama hotel. Li Qian tanpa sadar melihat ke arah datangnya klakson mobil. Jendela mobil perlahan turun, menampakkan wajah lembut dan menawan di kursi pengemudi. Tak lain dan tak bukan adalah gadis kecil bernama Sun Ruirui. Pagi sekali. Setelah mengetahui bahwa itu sebenarnya gadis kecil Sun Ruirui, Li Qian langsung menghampiri. Jelaslah bahwa gadis kecil itu, Sun Ruirui, telah menunggu mereka di sini beberapa saat. Sudah larut. Senyum manis tersungging di wajah gadis kecil Sun Ruirui. "Aku juga baru sampai." Saat mereka berbicara, Li Qian dan Wu Yu masuk ke dalam mobil. "Apakah kita akan langsung ke Universitas Penjinak Binatang Zonghai?" tanya gadis kecil Sun Ruirui setelah naik bus. "Kita langsung menuju ke sana. Tujuan kita adalah Akademi Pelatihan. Aku sudah membuat janji dengan Guru Zhong Yuqing," kata Li Qian. Guru Zhong Yuqing adalah pelatih keterampilan peti mati es. Sebelum datang, Li Qian meminta Dekan Fei untuk menghubunginya. Kedelapan orang ini berkerabat dekat, dan Guru Zhong Yuqing memiliki reputasi yang baik di Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Dekan Fei juga mengenalnya. "Meski kita tidak terlalu dekat, tak masalah untuk menyapa. Bagaimana tidurmu tadi malam?" Di dalam mobil, gadis kecil Sun Ruirui dengan santai memulai percakapan. "Tidak buruk." Wu Yu menjawab dengan santai, "Tadi malam, kami memesan kamar ganda, dan kasurnya cukup empuk." Mendengar kata-kata wanita bersayap itu, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menimbulkan kesalahpahaman, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. "Bicaralah dengan benar." Li Qian segera mengoreksi, "Tadi malam, kami hanya memesan satu kamar ganda, tapi aku mengembalikan orang ini ke ruang penjinakan binatangku. Aku sudah membayar tiket pesawatnya, dan aku sudah cukup murah hati. Dia masih mau kamar pribadi. Aku tidak akan menyia-nyiakan uang itu." Li Qian berkata terus terang, "Saya belum pernah mendengar tentang keharusan memesan kamar untuk hewan peliharaan. Aku bukan binatang peliharaan." "Sudah aku bilang berkali-kali, aku bukan binatang peliharaan," jawab wanita bersayap itu segera.
Li Qian hanya melambaikan tangannya dan menempatkannya ke dalam tempat penjinakan binatang buasnya. Detik berikutnya, dilepaskan lagi. Wu Yu. Dimanipulasi oleh tindakan diam Li Qian, Wu Yu menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba berdebat, semuanya tampak pucat dan tak berdaya. Dia hanya tinggal di barisan belakang, diam dan merajuk. Puff. Di barisan depan, di kursi pengemudi, gadis kecil Sun Ruirui tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat reaksi Wu Yu. Ketiganya mengobrol dan tertawa, dan tak lama kemudian mereka tiba di gerbang utama Universitas Penjinak Binatang Songhai. Hah, mobilmu. Melihat gadis kecil Sun Ruirui mengendarai mobil langsung ke gerbang tanpa penjaga menghentikannya atau bahkan menanyainya, Wu Yu sedikit bingung. Sejauh pengetahuannya, Universitas Sazu Yusou melarang kendaraan pribadi memasuki kampus. Melihat ini, Li Qian sama sekali tidak terkejut. Ia tersenyum dan bertanya, apakah ini mobil pamanmu? Ia melanjutkan penjelasannya, Paman Ruirui, Profesor Sun, adalah guru terkenal di Akademi Penjinak Binatang Universitas Songhai. Kendaraannya harus didaftarkan di sekolah. Selain itu, Universitas Penjinak Binatang Songhai mungkin memiliki pertimbangan lain dalam melakukan hal ini. Perkataan Li Qian langsung menggelitik keingintahuan Wu Yu. Gadis kecil Sun Ruirui juga menegakkan telinganya. Keyakinan yang kuat, sudah cukup untuk menekan semua penjahat, itulah sebabnya mereka berani bersikap begitu lengah. Lagi pula, kalau tidak salah, Universitas Penjinak Binatang Songhai menerapkan gaya manajemen yang tampak santai dari luar, tetapi sebenarnya ketat. Tepat di gerbang utama, aku merasakan dua aura yang tak kalah kuatnya dengan aura kaisar. Ini adalah tebakan Li Qian berdasarkan intuisinya, dan dia cukup yakin akan hal itu. Mendengar ini, wanita bersayap Wu Yu dan gadis kecil Sun Ruirui kehilangan senyum mereka dan ekspresi mereka menjadi serius. Mereka berkeliling sekolah. Selain dari alam rahasia yang tidak diketahui, dilihat dari apa yang terlihat di permukaan, Universitas Penjinak Binatang Songhai jauh lebih besar daripada Universitas Penjinak Binatang Sasu. Tapi itu normal. Lagi pula, Universitas Penjinak Binatang Songhai dan Universitas Penjinak Binatang Kyoto dianggap termasuk dalam 8 universitas teratas. Selain itu, ini adalah salah satu program tingkat atas, meskipun ada celah di pasar. Hampir mustahil bagi 6 universitas penjinak binatang lainnya untuk mengejar ketinggalan dalam waktu yang singkat. Mobil itu berbelok beberapa kali dan segera tiba di depan sebuah gedung pendidikan. Gadis muda itu, Sun Ruirui, memperkenalkan, ini adalah gedung pengajaran utama Akademi Kultivasi Universitas Penjinak Binatang Songhai kami. Tunggu sebentar. Setelah keluar dari mobil dan mendengarkan perkenalan gadis kecil Sun Ruirui, Li Qian segera mengirim pesan menggunakan gelang pintarnya. Mereka bertiga menunggu di luar gedung pendidikan utama. Setelah menunggu sekitar 5 menit, sebuah pesan datang kembali dari gelang pintar. Itu adalah pesan yang dikirim oleh guru Zhong Yuqing, yang sudah saya atur untuk bertemu. Tunggu di sini, kata Li Qian setelah menutup telepon. Tak sampai semenit kemudian, seekor kupu-kupu seukuran telapak tangan, memancarkan cahaya redup, terbang keluar jendela. Kupu-kupu itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Li Qian. Kupu-kupu kecil itu terbang ke Li Qian, berputar-putar di udara, dan menyebarkan hujan cahaya berkilauan yang membentuk kata-kata, ikutlah denganku. Ini kupu-kupu pemandu. Melihat Li Qian menatap kupu-kupu kecil itu dengan penuh minat, gadis kecil Sun Ruirui memperkenalkannya. Kupu-kupu kecil ini adalah hewan peliharaan tanpa atribut dan hampir tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi mereka sangat cantik. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, melanjutkan, selain itu, ada satu hal lagi, kupu-kupu pemandu ini hampir tidak perlu diberi makan. Mereka dapat menyerap energi dari kehampaan sendiri. Selain itu, mereka memiliki umur panjang, sangat cerdas, dan dapat memahami lebih dari 90% bahasa manusia. Kupu-kupu pemandu ini merupakan hasil penelitian seorang ahli penangkaran di Akademi Penangkaran Universitas Penjinak Binatang Songhai. Konon, kupu-kupu ini merupakan hasil dari sebuah kecelakaan dalam sebuah percobaan. Setelah mendengarkan perkenalan gadis muda Sun Ruirui, Li Qian mengangguk sedikit. Menurut gadis kecil Sun Ruirui, situasi kupu-kupu pemandu ini agak istimewa. Menurut pernyataannya, hewan peliharaan yang sangat cerdas dan berumur panjang secara teoritis seharusnya memiliki potensi besar. Namun, kupu-kupu pemandu saat ini tidak hanya tidak memiliki atribut, tetapi juga kekuatan tempurnya hampir tidak ada. Situasi ini, secara teori, cukup abnormal. Saat Li Qian merenung, ia telah sampai pada beberapa kesimpulan. Kupu-kupu penuntun, ini tampak seperti produk setengah jadi, dan potensinya yang sebenarnya tentu saja tidak terbatas pada itu. Dengan mengingat hal ini, Li Qian telah mengambil keputusan. Di masa mendatang, jika ada kesempatan, Anda mungkin sebaiknya berusaha lebih keras di bidang ini. Anda mungkin akan menuai beberapa manfaatnya. Bersambung.